2019 saya guru dan rekan-rekan guru yang saya banggakan. Nah, terima kasih untuk kesempatannya pada hari ini. Saya akan mencoba memaparkan ilmu yang saya dapat dari pelatihan Kemendikbud kemarin, yaitu tentang AKM. Jadi sebenarnya apa sih AKM? AKM itu singkatan dari analisis kemampuan minimum, analisis kompetensi minimum yang harus dimiliki seorang siswa. Jadi sebenarnya AKM ini nanti tujuan akhirnya adalah pengganti ujian nasional. Jadi sekali lagi AKM itu analisis kompetensi minimum yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Apa latar belakangnya pemerintah mengganti ujian nasional menjadi asesmen nasional berdasarkan PISA atau perhitungan kualitas pendidikan di dunia, bahwa tahun 2018 Indonesia termasuk ke dalam 70% di bawah standar dari literasi numerik dan literasi membaca kemampuan anak-anaknya. Makanya oleh sebab itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merubah mekanisme ujian nasional diganti dengan asesmen nasional. Dan selain itu, tuntutan abad 21 di mana menuntut siswa-siswi harus cakap atau mahir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tuntutan abad 21, pelajar Pancasila yang mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, inilah yang menjadi tuntutan abad 21. Nah, kompetensi siswa itu di kecakapan abad 21 atau asesmen nasional yang akan dilaksanakan oleh pemerintah itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama tadi AKM, asesmen kompetensi minimum atau minimal. Yang kedua survei karakter, yang ketiga survei lingkungan belajar. Kalau asesmen kompetensi minimum ini dilakukan oleh semua satuan pendidikan, baik SD, SMP ataupun SMA, tetapi bukan di akhir jenjang. Kalau selama ini kan kita ujian nasional itu kelas 6, kemudian kelas 12 SMP kan. Tapi kalau asesmen kompetensi minimal ini dilaksanakan di kelas 5. Di kelas 5, kemudian di kelas 8 dan di kelas 11 SMA. Seperti itu. Nah, untuk mengukur kompetensi siswa yang diukur itu yang pertama AKM-nya, nanti di sini ada literasi numerik dan literasi membaca, akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian survei karakter. Survei karakter ini siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru dari kelas 5, kelas 6. Jadi di situ nanti ada survei karakter yang menyatakan sikap Ananda bagaimana. Kemudian survei lingkungan belajar. Siapa yang melakukan? Yaitu Kepala Satuan Pendidikan. Dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah. Beliau yang bertanggung jawab melengkapi sarana prasarana, kemudian menyusun mekanisme dari SDM gurunya dan seterusnya untuk mendukung program AKM. Apa manfaat asesmen nasional? Mengukur kualitas pembelajaran. Maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau ujian nasional itu kan menentukan kelulusan siswa. Tetapi kalau asesmen nasional bukan kelulusan siswanya yang ditentukan, tetapi mutu pendidikan di sekolah itu. Jadi artinya apa? Asesmen nasional ini dilakukan untuk secara random atau secara pilih siswanya untuk menentukan mutu pendidikan. Seperti itu. Kemudian perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional, kriterianya seperti ini. Tadi tujuan pelaksanaannya kalau asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan kalau ujian nasional untuk mengetahui kelulusannya secara individual. Artinya kalau ujian nasional selama ini kan Ananda lulus atau tidaknya hanya ditentukan dari nilai kognitif saja yang akhir. Tetapi kalau asesmen nasional itu lebih diterapkan kepada proses yang berlangsung. Kemudian jenjang penilaiannya. Kalau asesmen nasional itu tadi saya katakan di semua satuan pendidikan, mulai dari SD, SMP sampai SMA. Sementara kalau ujian nasional hanya tingkat akhirnya saja. Kemudian level siswa. Kalau asesmen nasional dilaksanakan pada siswa kelas 5, 8, dan kelas 11. Sedangkan kalau ujian nasional pada tingkat akhir pada tiap jenjang. Kemudian subjek siswa. Kalau asesmen nasional itu siswanya dipilih secara acak melalui apa? Data dapodik. Jadi hanya perwakilan saja yang ikut ujian. Makanya data dapodik siswa harus terintegrasi, harus valid datanya. Sedangkan kalau ujian nasional ini wajib diikuti oleh seluruh siswa. Jadi dengan kata lain, siswa yang terpilih inilah yang akan menentukan kualitas satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Sekolah kita ini bagaimana di siswanya itu diukur dari siswa yang terpilih secara acak tadi. Kemudian model soal. Kalau asesmen nasional itu ada pilihan ganda menjodohkan isian singkat dan uraian. Sedangkan kalau ujian nasional kita selama ini hanya
pilihan ganda dan baru ST baru beberapa tahun ya kan, selebihnya kan biasanya pilihan ganda. Kemudian sasaran penilaiannya, asesmen nasional itu yang dinilai kemampuan literasi membaca yaitu dari bidang bahasa Indonesia, dan kemampuan literasi numerasi atau numerik yaitu perhitungan matematika. Sedangkan kalau ujian nasional ini pada semua mata pelajaran. Contoh kalau di SD itu ada IPA-nya, ada bahasa Indonesianya, ada matematikanya selama ini. Kemudian metode penilaiannya, asesmen nasional itu semua terintegrasi dengan IT. Jadi Dapodik, kemudian guru kelas 6 dan kelas 5 itu harus memang yang paham IT karena data input anak itu semua terintegrasi. Sedangkan kalau ujian nasional ini hanya computer based test, jadi cuma CBT disiapkan oleh sekolah, anak tinggal jalan saja. Tapi kalau asesmen nasional ini memang harus saling berkolaborasi. Kemudian asesmen nasional seperti yang saya jabarkan tadi, ada asesmen kompetensi minimal itu yang diukur ini Bapak Ibu dua. Literasi membaca, jadi anak harus bisa memahami, harus bisa menggunakan, harus bisa mengevaluasi dan merefleksi. Kemudian kalau numerasi ini dia, jadi ada aplikasi soal dalam kehidupan nyata. Jadi kalau selama ini kita buat soal matematika tentukan volume kerucut, nah seperti itu. Tapi kalau udah soal asesmen numerasi dia lebih diterapkan ke soal cerita yang terjadi di masyarakat itu. Misalnya begini, Andi jalan-jalan ke kota A melihat Mbak Ika berbentuk segitiga atau berbentuk 5, dia lebih diterapkan kepada kehidupan sehari-hari. Tadi survei karakter dilakukan oleh guru, survei lingkungan belajar dilakukan oleh kepala sekolah. Tadi ya. Kemudian masalah petunjuk teknisnya. Kalau ujian nasional kan satu soal tipenya itu untuk semua siswa, mau siswanya pintar mau tidak terserah dia kan begitu. Tapi soalnya satu tipe kan. Tapi kalau asesmen nasional dia berbasis adaptif. Artinya apa? Soal yang menyesuaikan dengan kemampuan siswa yang mau diukur. Jadi antara siswa yang terpilih secara random tadi berbeda dengan siswa B-nya. Jadi tergantung. Kalau siswa tadi memang kemampuannya dia hanya cakap, nanti kan ada kemampuan yang cakap, mahir dan seterusnya. Jadi dikasih soal yang sederhana. Nanti kalau sudah tingkat mahir maka dia akan lebih kompleks. Nah itu yang mengacak soal adalah tadi komputer, makanya harus berintegrasi. Kemudian seluruh satuan pendidikan tadi sudah saya jelaskan. Jadwal pelaksanaannya biasanya kalau UNSD itu 3 hari ya Bapak Ibu ya. Hari pertama bahasa Indonesia, hari kedua matematika, hari ketiga IPA. Tapi kalau asesmen nasional ini dia hanya 2 hari saja. Jadi di hari pertama itu tes literasi membaca. Ini soal-soal Indo selama 75 menit. Kemudian di sini guru nanti ditunjuk di sini 20 menit mengamati sikapnya. Kemudian di hari keduanya tes numerasi ini hitung-hitungan. Survei lingkungan belajar ini yang melakukan adalah kepala sekolah dalam kakak yang Nah selanjutnya kriteria peserta asesmen nasional seluruh satuan pendidikan tadi itu sudah saya jelaskan di awal. Jadi tujuan akhir dari asesmen nasional adalah bukan menentukan kelulusan siswa, tapi menentukan evaluasi sistem kelulusannya, bukan kelulusannya. Jadi begini Bapak Ibu, kenapa asesmen nasional dilaksanakan di kelas 5 bukan di kelas 6? Supaya ada waktu perbaikan 1 tahun. Jadi kalau misalnya dinilai di kelas 5 dia kurang bagus anaknya, maka setahun di kelas 6 itulah perbaikannya, bukunya. Itulah yang diharapkan oleh pemerintah. Bentuk soal AKM ini ya tadi sudah. Jadi komponen AKM literasi membaca, teks informasi, kontennya maksudnya isi soalnya apa saja ini. Teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan. Kemudian ada teks fiksi. Sedangkan kalau untuk mengukur kemampuan kognitif, wawasannya di Kepulauan Riau, pasti dia berbau-berbau Melayu dengan habitual action atau budaya. Di sini kan nelayan, pelaut seperti itu. Tapi kalau mungkin di daerah Sumatera Utara pegunungan atau apa seperti itu disesuaikan dengan kondisi sekolah. Nah, sedangkan kalau AKM numerasi ini Bapak Guru Ibu Guru kelas 5 kelas 6 ya. Jadi bilangan itu ada mengurutkan, kemudian ada operasi beragam jenis bilangan, bilangan caca, bilangan bulat, bilangan desimal. Terus kalau untuk pengukuran geometri ini saja yang jadi diukur. Jadi tidak kembali kepada KD dan KI yang sudah lalu-lalu. Tapi dia terbatas pada ini. Iya Bu Isna. Jadi mungkin udah diperhatikan sekarang atau tahun depan. Nah, berarti guru yang tahun depannya itu dia acuannya tadi untuk mengajarkan ke anaknya ini.
untuk yang numerasi, tidak untuk menjabarkan di luas lebih lagi. Di sini ada penambahan Pak Jus ya, contohnya kayak peluang belum masuk kan, di sini dia sudah ada peluang statistik seperti itu Pak Ibu. Nah, pelaporan hasil KKM, jadi nanti setelah tadi dilakukan asesmen kompetensi minimum, kemudian survei karakter sama survei lingkungan sekolah, nanti dapat anak bapak ibu itu tergolong ke dalam 4 indikator ini. Perlu intervensi khusus, kemudian kemampuan dasar, cakap, dan mahir. Jadi mahir ini yang paling bagus. Yeah. Nah, kalau seandainya di kelas 5 tadi setelah dilakukan asesmen nasional dia masih di sini, maka setahun di kelas 6 dia harus bisa ini lagi, ditambah, diperbaiki mutunya. Seperti itu. Nah, kemudian kesimpulannya ya, saya simpulkan dari yang penjabaran tadi, pembelajaran berbasis kompetensi itu berpusat pada kebutuhan. Sedangkan kalau konten ini berarti yang asesmen nasional ini yang biasa kita lakukan dulu. Yang ujian nasional, ini asesmen nasional, ini konten ini yang ujian nasional, ini yang asesmen nasional. Ya, ini bisa dilihat. Berpusat hanya pada materi pembelajaran. Jadi kalau di kelas 6 mungkin matematika, bangun ruang segala macam itu hanya di situnya. Tapi kalau di sini berpusat pada kebutuhan. Dia mampu mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian belajar untuk cakupan materi. Kalau di sini lebih memahami konsep dan keterampilan. Kemudian menjawab serangkaian pertanyaan berdasarkan topik. Kalau di sini pertanyaannya diacak sesuai dengan konsep yang sudah kita ajarkan. Jadi kita cuma kasih senjata satu aja konsep, terserah pertanyaannya mau apa. Misalnya kita kasih konsep menentukan tema atau menentukan latar atau tempat. Ceritanya ya terserah komputer mau mengacak soalnya apa. Kemudian pembelajaran kurang terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Sementara yang di sini harus terkait dengan kehidupan kita, terutama Kepulauan Riau berarti harus berbau dengan kebutuhan dari Kepulauan Riau itu sendiri. Misalnya masyarakat Melayu, kemudian letak geografisnya, kemudian mata pencarian dan seterusnya. Nah ini orientasinya pada nilai akhir. Jadi penentu kelulusan itu nilai ujian nasional terakhir saja. Walaupun selama di kelas 1, kelas 2, kelas 3 anak tadi bisa jadi dia juara 1 terus, tiba-tiba di ujian nasional dia drop ya kan, bisa dia tidak lulus. Tapi kalau asesmen nasional dia lebih ke proses. Jadi bapak ibu yang mengamati sama saya. Nah, jadi kira-kira seperti itu penjabarannya. Terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi saya hanya sharing ya, tidak ada niat ataupun nilai bagaimana, hanya sharing, kebetulan kesempatannya pertama yang saya dapat seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti untuk contoh soal saya sudah download bapak ibu yang kelas 5 kelas 6 kalau mau mempelajari